Ustaz Nasin, ingat tak benda ni? Serban wali karomah, boleh mengobati apa pun, dari segi apa pun, tapi tak ada efeknya bagi saya. Saya telah dijebak dengan dia, minyak pengasihan pun tak ada apa. Jadi Ustaz, hadiah pada saya. Tengok, ada apa Ustaz? Namanya Ustaz, tapi pembohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat dimanapun Anda berada. Video saya kali ini akan mereaction video yang saya dapatkan dari channelnya Tengku Iba Johar. Ini kira-kira 4 hari yang lalu, namun baru sekarang saya sempat untuk mereaction video ini, dimana video ini sobat adalah video pernyataan dari seseorang yang sangat kecewa dengan Ustadz Nasihin atau Nasihin. Dan kebetulan orang ini bukan dari Indonesia, namun dari Malaysia. Bagaimana sobat pernyataan yang bersangkutan? Ayo sama-sama kita saksikan, sobat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idrus bin Kamdani daripada Johor, Malaysia. Saya nak mengatakan satu benda pada peminat-peminat YouTuber, peminat-peminat konten. Janganlah sampai terjebak benda-benda macam ni, pada yang terutama sekali pada Ustaz Nasihin. Ustaz Nasihin, ingat tak benda ni? Serban wali karomah, boleh mengobati apa pun, dari segi apa pun, tapi tak ada efeknya bagi saya. Ustaz Nasihin, ingat tak? Ni benda-benda macam ni. Yang kedua, saya telah dijebak dengan dia, minyak pengasihan pun tak ada apa. Saya harap dapatlah beri penjelasan dengan saya, Ustaz Nasihin, ya. Yang ketiga, ni baju Ustaz, hadiah pada saya. Tengok, tak ada apa Ustaz. Namanya Ustaz, tapi pembohong. Ustaz Nasihin, berubahlah. Jangan jadi pembohongan di Indonesia. Tak ada apa. Nah, telah kita saksikan sama-sama sobat videonya. Di sini namanya Tuan Idrus, itu dari Johor, atau Johor Baru di Malaysia. Beliau sepertinya pernah berhubungan dengan Nasihin atau Ustadz Nasihin, dan di sini dia memperlihatkan ada 3 benda: serban wali karomah, minyak pengasihan, dan baju yang bertuliskan channel YouTube dari Nasihin. Nah, kalau kita lihat di sini sobat, yang bersangkutan cukup tenang untuk membeberkan kekecewaan ini di videonya, dan dia juga intinya menasihati jangan sampailah orang-orang ya tertipu terutama dengan Ustadz Nasihin. Dia bilang seperti itu. Kita tak tahu sobat ini kapan video ini diambil, tapi yang jelas dia telah berhubungan dengan Ustadz Nasihin ini dan merasa tertipu. Jadi intinya yang pertama, dia memperagakan itu ada serban berwarna hijau. Itu dia bilang serban wali karomah itu bisa mengobati segala sesuatu yang mungkin ya berhubungan dengan penyakit atau bagaimana gitu.
Nah, yang kedua dia peragakan minyak pengasih dalam botol. Kita lihat kasih, kita tak tahu itu dibilang untuk apa ya, tadi tidak dijelaskan di situ. Nah, yang ketiga ada baju kaos yang bertuliskan channel YouTube di situ. Tapi yang jelas ada dua sobat, ada dua benda-benda, yaitu serban dan minyak pengasih tadi. Nah, jadi begini sobat, jadi begini yang kita khawatirkan sedari awal. Karena kenapa? Kemungkinan besar dia kenal dengan yang namanya Ustadz Nasihin ini mungkin dari channel YouTube-nya dia gitu, yang bisa ditonton di situ. Karena kan pada awalnya itu channel YouTube ini ya, kalau saya perhatikan itu lebih ke arah penggerebekan dukun santet. Namun akhir-akhir ini memang dikembangkan lagi, ada penggerebekan preman lah di situ, penggerebekan begal. Ya itu pengembangan aja dari awal mulanya dia, yaitu penggerebekan dukun santet. Dan itu memang telah diakui sendiri bahwasanya konten itu ya konten settingan, konten dobol, konten bohong-bohongan, ya konten yang sebetulnya cuman drama-drama buatan sendiri gitu. Pemeran dukunnya ya bukan dukun beneran, bukan dukun beneran. Nah ini sobat, jadi kalau kita lihat, memang antara pembuatan konten settingan dengan di belakangnya ada pengobatan ini, nah inilah akibatnya. Jadi bagi netizen maupun subscriber yang begitu yakin dan percaya dengan aksi-aksi penggerebekan dukun santet, yang dibilang ya itu untuk edukasi lah, untuk hiburan, dan kan nggak semua orang yang paham bahwasanya itu settingan. Padahal saat awalnya memang tidak ada menyebutkan pernyataan bahwasanya ini cuman hiburan, cuman bohong-bohongan, tidak ada, atau tidak ada disclaimer pada saat itu yang membuat penonton ini betul-betul ya meyakini bahwasanya itu betul. Karena sebelum-sebelumnya juga ada konten atau channel-channel besar yang membuat aksi yang sama dan juga banyak peminatnya gitu. Nah ini sobat, akibat dari ya pembodohan publik seperti itu. Jadi nggak semua orang yang paham bahwasanya itu settingan apabila memang tidak dikasih tahu gitu. Dan lebih parahnya lagi, ini kan orang yang berada di luar negeri, justru ada yang berada di Malaysia ini. Nah kemungkinan besar ya pada saat-saat masih bisa melakukan perjalanan dari Malaysia ke Indonesia pada saat itu gitu. Cuman mungkin ya Tuan Idrus ini melihat, karena terakhir kan si Nasihin ini memang viral dengan aksi begal settingan dia itu yang dipanggil Polda Lampung pada saat itu. Dan akhirnya akan dibuat disclaimer. Tapi kan kita tidak tahu nih sebelum-sebelumnya inilah akibat dari aksi-aksi yang settingan tadi gitu. Karena dia akan terhubung dengan pengobatannya. Karena orang ini merasa yang namanya Nasihin ini betul-betul sakti gitu. Betul sakti sesuai apa yang ditayangkan penggerebekan dukun santetnya. Ya mungkin kalau menurut saya mungkin dia juga punya ilmu apa, mau kebatinan atau seperti apa, kita tidak paham gitu. Cuman kalau kita analisa, memang ini akibat dia menonton channel YouTube itu gitu. Jadi channel YouTube ini memang semacam ajang untuk mempromosikan pengobatan juga. Karena kan kalau kita lihat di deskripsinya memang ada di situ, ada padepokan yang melayani atau menangani jasa pengobatan alternatif di situ. Jadi saya sebetulnya mau ketawa sobat, saat Tuan Idrusnya memperagakan yang namanya serban itu, serban wali karomah yang bisa mengobati segala macam penyakit gitu. Itulah sobat, kalau kita tidak tidak memakai logika sehat lah, terlepas dari konten-konten settingan itu, ya makanya para pengkritik tidak henti-hentinya untuk
memberikan masukan kepada netizen, kepada penonton-penonton, channel-channel settingan gitu. Hati-hati, hati-hati. Karena umumnya mereka ada pengobatan di belakang itu gitu. Jadi ya hal-hal yang seperti inilah yang akhirnya kan satu-satu kan muncul, akan bicara gitu. Dan saya juga melihat miris sekali ya. Mungkin ya kita tidak tahulah kenapa seorang Tuan Idrus ini begitu percaya dengan serban itu, serban yang mengatasi segala macam penyakit. Ya kan logikanya tak masuk tuh sobat. Betul-betul tak masuk gitu. Dan saya lihat Tuan Idrus ini memang cukup ini ya, mungkin udah menyadari sekarang, udah menyadari kebodohannya yang percaya ya kepada sesuatu lah yang dirasa secara akal sehatnya memang tidak, rasa-rasanya tidak inilah ya, tidak masuk akal gitu. Dan juga dia bilang kepada ya yang penonton ini, janganlah terjebak ke arah penipuan yang seperti dialami gitu. Jadi ada nasihat juga nih kepada netizen, kepada orang-orang yang menonton channel YouTube. Janganlah selalu gampang percaya. Nah, itu sobat. Jadi saya ingat kata-kata para pengkritik ya, kalau dukun ini ya kalau tidak nipu ya cabul. Ya kita tak tahu nih, mungkin ke depan ada lagi akan bicara gitu tentang ya channel-channel yang di belakang ada pengobatan, ya channel-channel settingan, ya kita tak tahu. Mungkin ada korban yang lain gitu yang merasa tertipu. Dan kita berharap ke depan ya cobalah netizen, subscriber atau penonton channel-channel gerebek dukun, gerebek-gerebek yang lain lah, atau pengobatan-pengobatan, ya hati-hati. Jangan kita terlalu percaya, ya mungkin kita harus cari tahu dulu untuk mencari informasi tentang tempat-tempat yang seperti itu. Baik sobat, ya kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Karena kalau udah tertipu rasanya kan udah nggak enak gitu kan. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi lah yang tertipu. Dan bisa kita pakaikan akal kita lah untuk berpikir secara logika gitu. Dan kalaupun kita mau berobat ya mudah-mudahan bisa pergi kita ke tempat yang syar'i, tempat-tempat ruqyah. Yang dimana pada saat Rasulullah juga ada itu pengobatan ruqyah, tempat yang syar'i lah, yang secara islami. Jangan kita terbodohi lah dengan hal-hal yang seperti itulah. Baik sobat, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat, demikian yang bisa kita sampaikan, dan tidak bosan-bosannya kita menghimbau kepada para netizen untuk cerdas menonton tayangan dan untuk berhati-hati melihat isi tayangan tersebut agar kita tidak terbodohkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.